Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu bilang selamat pagi, pagi luar biasa. SMA 5 hebat. Hebat apa yes? Pasti bisa. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMA 5 Aplaus untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rasulur rabbina bil haqqi wa nutu antil qawmi jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman fi amanillah meskipun kondisi mendung dan tadi pagi sempat hujan ya. Alhamdulillah sudah reda dan mudah-mudahan hujan di pagi hari tadi membawa rahmat dan juga membawa keberkahan bagi kita semua sehingga bisa nyaman, bisa aman, bisa damai seperti tujuan akhir nantinya sosialisasi 4 pilar ini. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan ke baginda agung kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, Allahumma amin. Sebelum masuk ke materi, pertama saya haturkan ribuan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SMA Negeri 5 yang sudah menyambut baik kegiatan sosialisasi 4 pilar ini, di mana memang kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi penerus kita, lambat laun sudah hampir memudar, sudah hampir tidak dihayati dengan baik dan tidak diamalkan di kehidupan sehari-hari. Maka di sini MPR memandang perlu kenapa harus mensosialisasikan 4 pilar ini. Di samping merupakan tugas yang diperkuat oleh undang-undang yang mempertegas tujuan itu, yang mempertegas tugas itu, juga supaya menumbuhkan kembali, menyadarkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya para pelajar generasi penerus kita, bahwa Indonesia itu majemuk, bahwa Indonesia itu heterogen, bahwa Indonesia itu beragam. Perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan, tetapi perbedaan harus dirayakan. Karena berjumlah puluhan ribu pulau yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia adalah negara besar yang memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam adat istiadat, nilai-nilai yang semuanya itu harus dihormati, yang semuanya itu harus ditoleransi antar satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, sebelum kita masuk, saya mau ngetes dulu ini konsentrasi dari anak-anak ibu sekalian. Boleh kita berdiri? Boleh ya? Oke. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuknya, karena kita masih pagi, tepuknya 3 kali ya. Kalau ibu bilang selamat siang, tepuknya cukup 2 kali. Kalau selamat malam, satu kali. Oke, kita coba konsentrasi atau tidak. Masih ingat selamat malam berapa kali? 1. Selamat siang? 2. Selamat pagi? 3. Oke. Selamat siang. Kok ada yang 3? Selamat malam. Ragu-ragu ya nampaknya. Jadi masih antara mengingat dan gerakan. Selamat pagi.
kurang kompak ya. Oke, kita ulangi lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Aplaus untuk kita semua. Ternyata sudah konsentrasi, silakan duduk kembali. Oke. Ada yang tahu tujuan akhir dari sosialisasi 4 pilar ini apa? Ada? Belum ada yang tahu? Belum ya. Oke. Tujuan akhir sebetulnya melaksanakan sosialisasi 4 pilar ini adalah untuk menyatukan anak bangsa supaya hidup secara aman, damai, sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu tujuan negara kita apa? Ayo. Ada yang tahu tujuan negara kita apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di alinea keempat apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan itu adalah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang mewujudkan? Ya kita semua. Ya, bagaimana mewujudkannya? Kalau kita tidak paham dengan Pancasila, kalau kita tidak paham dengan dasar negara kita, dengan konstitusi, dengan bentuk maupun dengan semboyan negara kita yang sudah susah payah, the founding father kita, panitia 9 di dalam melahirkan Pancasila. Maka harus kita hayati, bukan hanya sekedar dihafal, tetapi diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk materi sosialisasi kita adalah Pancasila. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar hukum sosialisasi. Jadi ibu masuk ke sekolah-sekolah, bukan hanya di sekolah saja ya, di tengah-tengah lapisan masyarakat biasa atau komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok, itu ada dasar hukumnya. Jadi bukan karena sembarangan, bukan karena kemauan diri, tetapi karena ditugaskan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tatip MD3 atau MPR, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Kemudian diperkuat lagi dengan keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, dan diperkuat dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2005 tentang dukungan pelaksanaan sosialisasi 4 pilar ini. Dan ini semua adalah merupakan komitmen dari pimpinan MPR RI di dalam memasyarakatkan, mensosialisasikan 4 pilar MPR RI. Apa tadi 4 pilar? Karena sebelum ibu masuk ke sekolah-sekolah, ternyata banyak siswa-siswi yang nggak tahu apa itu 4 pilar. Kemudian mengenai pemilu, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD provinsi, kabupaten bersama dengan pilpres, itu juga tidak tahu. Apakah karena tidak pernah membaca, ataukah pada saat sekolah tidur? Tidak tahu. Kita lanjut ya. Next. Nih sumber, kita masuk ke Pancasila. Jadi Pancasila itu sumbernya diambil dari berbagai nilai-nilai.
Jadi sila-sila yang tercantum di dalam Pancasila, ada berapa sila? 5. Di dalamnya itu diambil sumber-sumber yang ada pada masyarakat. Apa saja? Yang pertama adalah sumber dari nilai keagamaan. Kenapa? Karena agama kita ada berapa? Ada 6. Ya. Yang mana semuanya itu harus diakomodir, semuanya harus dihormati dan kedudukannya sama. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Karena negara kita bukan negara Islam. Negara kita adalah negara hukum yang didasari oleh Pancasila. Yang kedua, adat istiadat. Karena negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau, 3 zona waktu, beribu bahasa, beribu adat istiadat. Tentunya masing-masing daerah memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Yang semuanya itu juga harus dihormati. Tidak boleh ada yang dihina satupun. Maka ini juga diambil sebagai sumber daripada sila di Pancasila. Kemudian kebudayaan. Budaya di negara kita juga masing-masing daerah berbeda-beda. Maka kebudayaan juga diambil. Kemudian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa contohnya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat? Kepercayaan-kepercayaan ya yang ada, yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa nilai-nilai? Pernah mendengar kalau ibu yang habis melahirkan, bayinya harus digendong kalau pada saat menjelang maghrib. Kemudian bayi tidak boleh dibawa keluar rumah pada saat maghrib. Kemudian kalau tidur di bawah tempat tidurnya dikasih apa? Dikasih kelapa, ada yang dikasih kelapa, ada yang dikasih apa lagi? Seperti kemenyan gitu ya. Yang tujuannya supaya bayinya tidak diambil oleh makhluk halus. Nah, itu nilai-nilai kepercayaan yang masih ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang juga harus dihormati. Karena itu adalah dari nenek moyang kita. Maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat juga dipakai untuk menjadi sumber-sumber dari sila Pancasila. Kemudian pengembangan ideologi dunia pada saat itu. Jadi ideologi perkembangan yang terjadi itu juga diambil sebagai salah satu sumber untuk melahirkan sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi Pancasila sepanjang masa, Pancasila mengikuti perkembangan zaman. Selalu mengikuti, jadi tidak ketinggalan zaman, tidak akan habis dimakan waktu. Nah, yang kita kenal sampai dengan saat ini yaitu 5 sila ya, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, dan itu semua hidup di dalam masyarakat kita. Semua sendi tercakup di dalam 5 sila Pancasila. Lanjut. Di kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai norma dasar, sebagai pandangan hidup, sebagai filosofis, dan yang paling penting di sini adalah sebagai pemersatu bangsa. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak memiliki Pancasila. Saat ini saja masih banyak terjadi tawuran antar pelajar, percekcokan antar anak desa, antar kampung. Ya. Karena apa? Karena tidak memahami, tidak menghayati, tidak mengamalkan apa yang ada terkandung nilai-nilai di setiap sila Pancasila. Sehingga itu tadi, hanya karena ucapan barangkali ada yang tersinggung, sehingga yang lainnya ikut
ikutan mengompori, dan lain-lain. Terjadilah percekcokan antar anak kampung, anak desa, tawuran pelajar, dan lain sebagainya. Padahal sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Kita diharapkan seluruh rakyat Indonesia ini bersatu. Meskipun terjadi perbedaan, hargailah perbedaan itu. Maka kenapa di sini Pancasila adalah pemersatu bangsa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMA 5? Pagi. Oke, aplaus untuk kita semua. Lanjut. Di proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, jadi diawali pada 1 Juni tahun 1945 oleh sidang pertama BPUPKI. Jadi 5 sila yang pertama itu bunyinya, yang pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kebangsaan Indonesia. Yang ketuhanannya itu ada di sila kelima. Kemudian di tanggal 22 Juni tahun 1945 dilanjutkan dengan panitia kecil atau panitia 9. Dan terakhir pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itulah yang menjadi sampai dengan saat ini, ya, yang kita kenal dengan Pancasila. Lanjut. Di Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Makanya kenapa semua peraturan, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan daerah, perbuk, dan lain-lain itu tidak boleh melenceng dari Pancasila. Harus melihat dan mengambil dari yang ada, yang sudah tumbuh di sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi tidak boleh melenceng dari Pancasila. Lanjut. Ini yang harus kita amalkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Karena di setiap sila terkandung nilai-nilai di dalamnya. Sila pertama, apakah sudah kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari? Mari kita cek. Kita cek ya. Kita cek sila pertama, ada 3 nilai di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Setiap orang Indonesia bertuhan menurut agama dan kepercayaannya, menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban, serta saling menghormati. Segenap agama dan kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama. Apakah sudah kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari? Apakah masih ada salah satu agama yang dimarginkan, diolok-olok, yang menjadi perdebatan dan perbedaan, kecuali paham radikalisme ya. Paham radikalisme memang harus kita lawan. Beberapa bulan yang lalu sempat dihembuskan bahwa negara kita mau diubah menjadi negara Islam. Pernah membaca adik-adik? Tapi tidak akan pernah bisa. Karena negara kita adalah negara hukum yang didasari oleh Pancasila. Adik-adiklah yang nantinya menjadi estafet kepemimpinan yang harus memperkuat itu. Bahwa kita harus bersatu padu, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang ingin merubah negara kita, ingin merubah bentuk maupun dasar negara kita. Maka setiap nilai-nilai yang tergandung di dalam Pancasila itulah yang harus kita hayati untuk mendarah daging. Sila kedua, ada 2 nilai di dalamnya. Apakah ini juga sudah kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari? Coba
Perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran. Beradab maksudnya berbudi luhur, sopan santun, dan berbudi pekerti yang baik. Bukan hanya di kehidupan nyata saja, tetapi juga di kehidupan media sosial. Apakah ini sudah diamalkan? Sudah. Menurut survei bahwa masyarakat Indonesia ini baru di lingkup negara ASEAN ya, negara Asia, Indonesia menempati urutan pertama. Dalam hal apa? Paling kasar. Ya, paling kasar untuk bermedia sosial. Artinya ya, sila kedua nilai-nilainya belum diterapkan, belum diamalkan. Maka tugas kita bersama, karena yang lebih aktif di media sosial anak muda apa orang tua? Anak muda. Maka anak mudalah yang harus nantinya menepis supaya survei ini tidak lagi nomor 1. Kalau bisa Indonesia tidak ada. Ya, Indonesia tidak ada lagi masyarakatnya yang kasar di dalam berkomentar, bermedia sosial. Maka bijaklah di dalam bermedia sosial. Sharing informasi kalau belum tentu benarnya, karena sekarang ini hoax banyak sekali. Kalau adik-adik belum tahu itu benar atau salah, ya lebih baik nggak usah di-share kalau dapat berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi di situ alamat website dan lainnya tidak terbaca. Karena sudah pasti kalau alamatnya asal dari berita itu tidak diketahui, itu sudah pasti berita hoax. Maka bijaklah dan pandai-pandailah untuk bermedia sosial. Di sini Ibu yakin pasti rata-rata punya media sosial. Ya, punya IG, punya Facebook, punya TikTok. Punya semua ya? Boleh nanti follow ya. Ini langsung masuk TikTok ya, langsung masuk TikTok. Kemudian untuk sila ketiga, ada 3 nilai di dalamnya. Apakah sudah kita amalkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari? Persatuan dalam arti luas, melindungi segenap bangsa, bersatu dalam keberagaman. Ini juga masih jauh dari panggang api ya. Karena apa? Masih banyak terjadi kerusuhan, masih banyak terjadi tawuran antar pelajar, masih banyak terjadi percekcokan antar anak desa. Kadang sampai terjadi pembunuhan, terjadi bullying yang menyebabkan banyak korban. Bullying terhadap temannya itu juga merupakan salah satu amalan Pancasila yang tidak diamalkan. Masih ada di sini yang suka bully temennya? Masih ada ternyata Bu Kepsek. Masih ada ternyata. Sesama temannya masih membuli. Padahal bullying itu kalau anaknya tidak kuat itu bisa stres, depresi, yang akibatnya nanti juga bisa, selain kena mental, mending kalau kena mental masih hidup ya. Nah, ini bisa hilang nyawanya, bisa bunuh diri. Karena rata-rata siswa-siswi yang depresi kemudian gantung diri itu gara-gara kena bullying. Maka tugas kita bersama, terutama tugas anak-anakku sekalian, pelajar, kalau ada yang teman yang bully, diingatkan. Ya, ingatkan bahwa ini loh dasar negara kita sudah menyampaikan
menjadi dasar negara kita bahwa kita itu tidak boleh seperti itu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai persatuan, supaya hidup dalam keberagaman, kemajemukan, perbedaan, saling toleransi dan menghargai. Sehingga pasti tidak akan lagi ada bullying. Sanggup anak-anak? Sanggup, siap gitu dong. Generasi penerus bangsa harus semangat, ya. Semangat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Siap no bullying? Siap no bullying? Aplaus dulu untuk SMA 5. Kemudian sila keempat. Di situ juga terkandung nilai-nilai di dalamnya. Rakyat adalah sebagai kedaulatan. Yang memegang kedaulatan itu adalah rakyat. Kenapa? Karena mulai dari presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten sampai dengan gubernur, wali kota dan kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Namun meskipun memegang kedaulatan tertinggi, tetap ada aturannya, ada undang-undangnya di dalamnya yang mengatur itu semua. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh kalau lihat orang bersalah kemudian dipukul rame-rame sampai bonyok, sampai kadang ada yang sampai meninggal. Serahkan kepada yang berwajib. Tidak boleh menghakimi sendiri. Ya, semuanya musyawarahkan. Di sini ada ketua OSIS-nya? Ada. Bagaimana melaksanakan organisasi OSIS? Semuanya dimusyawarahkan dengan anggotanya. Setiap kegiatan, setiap apa yang mau dilakukan untuk kebaikan SMA Negeri 5 ini supaya dimusyawarahkan. Dengarkan pendapat-pendapat maupun saran daripada yang lainnya. Tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa paling hebat. Semua anak itu sama, semua anak pintar, semua anak adalah jenius, ya. Mungkin masing-masing bidang itu memiliki potensi yang luar biasa. Tidak bisa satu sama yang lainnya itu disamakan. Pasti semua anak salah satu itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Kemudian sila kelima memiliki nilai terkandung di dalamnya. Ada 3 poin di dalamnya, yaitu perlakuan yang adil terhadap rakyat, adil dalam segala aspek kehidupan, perlindungan terhadap rakyat agar hidup damai dan sejahtera. Next. Prinsip-prinsip dalam pembukaan. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiap alinianya itu ada penekanan-penekanan. Jadi alinea pertama itu adalah pengakuan hak asasi manusia. Alinea kedua penekanan bahwa tentang perjuangan kemerdekaan kita supaya tidak lupa akan sejarah, tidak lupa akan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Kemudian alinea ketiga itu penegasan bahwa negara kita ini juga mengakui religi. Jadi bukan harus dirubah menjadi negara Islam itu tidak, tetapi semua religi kepercayaan yang ada di negara kita itu diakui di situ. Jadi penegasannya ada pada alinea keberapa? Alinea ketiga. Nah, di alinea keempat ini penegasan bahwa negara kita bertujuan yang tersebut di dalamnya. Apa tadi tujuan negara kita? Melindungi segenap bangsa dan seluruh, memajukan, mencerdaskan, dan siapa yang mewujudkan? Kita semua. Bagaimana caranya?
belajar yang rajin, ya. Tuntut ilmu setinggi mungkin. Wawasan dan perkembangan, jadikan handphone kalian ini menjadi handphone yang bermanfaat, berguna. Jadi bukan hanya untuk TikTok-an saja, tapi TikTok banyak juga informasi-informasi yang baik yang bisa kita ambil, ya. Internetnya gunakan untuk menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan, bukan hanya tentang perkembangan di negara kita, tetapi juga perkembangan di dunia luar, supaya kita tahu. Lanjut, kita masuk ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar kita mengandung 3 hal penting, mengatur mengenai yang pertama pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Jadi setiap organ-organ negara atau lembaga negara itu dibatasi kewenangannya. Tidak ada yang boleh super body. Jadi harus saling check and balancing. Jadi saling mengawasi supaya tidak ada yang paling super di sini. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan antar lembaga negara, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu seperti apa pengaturan kekuasaan dan kewenangannya. Kemudian mengatur hubungan antar lembaga dan masyarakat. Jadi masyarakat meskipun rakyat di sini memiliki kedaulatan, tetap juga diatur berdasarkan undang-undang agar tercipta kedamaian, keamanan, kenyamanan, sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, di sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar, ya. Pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berlaku RIS di tahun 1949 dan Undang-Undang Sementara di tahun 1950. Dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1950, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terjadi perubahan-perubahan sehingga kembali lagi sekarang menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dari hasil perubahan, ya. Lanjut. Ini proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi karena adanya reformasi, ada tuntutan. Kalau dulu kan ada MPR itu ada utusan ABRI, ya Pak, ya. Ada utusan TNI Polri kalau dulu. Kemudian ada utusan dari pengusaha, ada utusan dari akademisi dan lain-lain. Kalau sekarang MPR RI itu dari DPR RI dan DPD RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan, kemudian batang tubuhnya terdiri dari 16 bab, 27 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara kita berubah. Yang pertama pembukaan, kemudian pasal-pasalnya terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan dan penjelasan. Lanjut. Ini penata laksanaan kekuasaan lembaga negara. Karena tadi di dalam undang-undang mengatur 3 hal, termasuk adalah ini, ya, mengatur kekuasaan antar lembaga. Tidak ada 8 lembaga itu yang kedudukannya sama, namun kekuasaannya memegang kekuasaan yang berbeda. Dan itu ada aturan di dalamnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMA 5 pasti bisa. Aplaus untuk kita semua. Jadi legislatif, DPR di sini memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Eksekutif, kekuasaannya adalah mengatur kepemerintahan. Yudikatif, MA dan MK di sini adalah
untuk kekuasaan kehakiman. Lanjut. Di MPR yang terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Lanjut. Mekanisme perubahan undang-undang. Ya, jadi lembaga yang berwenang sepertiga dari total anggota MPR itu mengajukan perubahan, kemudian diajukan secara tertulis dan harus disebutkan di situ mana saja pasal-pasal yang akan direvisi, dan itu harus dihadiri oleh 2/3 dari total anggota MPR. Dan ketika mengambil keputusan undang-undang ini sudah direvisi, kemudian diambil keputusannya, harus dihadiri berapa orang? 50 plus 1 dari total anggota MPR. Dan perlu kita garis bawahi di sini bahwa yang tidak bisa atau tidak boleh dirubah yaitu hanya 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar dengan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu adalah apa? Dari the founding father kita. Ya, bentuk negara kita itu tidak boleh negara-negara bagian. Seperti Malaysia itu negara di dalam negara, banyak negara-negara bagian di dalamnya. Negara kita meskipun terdiri dari beribu-ribu pulau, tetap pemerintahannya adalah satu, pemerintahan pusat yang mengatur segala pemerintahan. Tetap satu ya, jadi tidak ada negara dalam negara. Lanjut. Di DPR, jadi anggota DPR itu dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan syarat-syarat dan tata caranya, itu juga diatur dalam undang-undang. Jadi memiliki fungsi apa saja? Fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Bagaimana fungsi anggaran? Jadi kalau DPR itu punya buku ya, apalagi DPR RI punya kekuasaan menyampaikan aspirasi, karena di dalam undang-undang itu diwajibkan untuk membangun daerah pemilihannya. Jadi punya fungsi anggaran di sini ketika ada usulan, baik itu dari masyarakat, dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi yang menjadi daerah pemilihannya, itu harus dikawal, diperjuangkan dengan baik. Namun itu juga ada aturannya. Jadi kalau DPR RI menggunakan APBN, itu yang diatur segala sesuatunya dari pusat. Kemudian punya fungsi legislasi. Jadi kalau ada usulan dari masyarakat mengenai revisi undang-undang, kalau kemarin yang lagi viral, lagi rame, undang-undang apa? RUU TPKS ya. Itu kan masukan dari seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Bagaimana supaya korban kekerasan seksual itu mendapatkan perlindungan dan haknya sebagai korban. Itu sudah disahkan. Nah, adik-adiklah yang jika ada barangkali kejadian tentang kekerasan seksual, maka laporkan karena sudah ada undang-undangnya. Korban harus mendapatkan haknya dan juga harus dilindungi. Fungsi pengawasan. Jadi kalau pada saat sekarang ini Ibu reses ya, reses itu kan melaksanakan RDP di luar gedung atau mengumpulkan masyarakat, mengadakan rapat, menyerap aspirasi
untuk nantinya bisa dikawal melalui perjuangan anggaran APBN. Juga mengawasi sampai di mana pemerintah melaksanakan RAPBN ini, karena anggaran itu kan dibalut ke RAPBN, Rancangan Anggaran Belanja Negara. Nah, sampai di mana pemerintah ini melaksanakan RAPBN tersebut? Apakah sudah sesuai dan untuk kesejahteraan rakyat atau belum? Maka kami turun di masa reses itu adalah untuk fungsi pengawasan. Lanjut. Di rancangan bagaimana penyusunan rancangan anggaran. Jadi pemerintah di sini kementerian. Karena setiap komisi, jadi DPR itu terdiri dari 11 komisi. Masing-masing komisi itu membidangi bidangnya masing-masing yang bermitra dengan kementerian terkait. Nah, ketika pembahasan anggaran di setiap kementerian yang untuk kesejahteraan rakyat banyak sesuai yang ada di kementerian masing-masing, jika ada aspirasi yang belum terakomodir di situ, otomatis anggota DPR pasti tidak akan menyetujui anggaran tersebut. Maka jika DPR tidak menyetujui anggaran, tidak setuju pada ketok palunya, maka pemerintah menggunakan APBN tahun kemarin. Ya, alhamdulillah semua aspirasi sudah terakomodir sehingga di tahun 2023 kemarin itu sudah ketok palu, sudah disetujui dan sudah diparipurnakan. Tinggal nanti pelaksanaan di tahun 2023. Nanti tugas pengawasannya ya pada masa reses lagi. Lanjut. Di Kementerian Negara ya, jadi presiden itu dibantu oleh menteri-menterinya. Di situ ada One Team Press yang dibentuk oleh presiden. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan dan saran terkait pembangunan yang ada di negara kita. Bagaimana negara kita supaya menjadi negara yang maju. Pembentukan, pembubaran kementerian negara itu juga diatur di dalam undang-undang. Lanjut. Di pemilihan presiden setiap berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Jadi presiden itu dipilih dari gabungan partai politik. Jadi didukung dulu oleh gabungan partai politik bersama dengan cawapresnya. Kalau DPR mewakili dari masing-masing partai. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Kalau DPD RI itu independen, tidak menggunakan partai. Lanjut. Di pemerintah daerah ya. Provinsi dikepalai oleh siapa? Gubernur. Sebagai pengawasnya siapa? DPRD provinsi. Kalau bupati dan wali kota, kabupaten dan kota dikepalai oleh wali kota dan bupati. Sebagai pengawasnya siapa? DPRD kabupaten atau kota. Jadi kalau ada aspirasi sampaikan. Umpama di sini sampaikan kepada DPRD yang ada di daerah pemilihan adik-adik sekalian. Lanjut. Nih kita masuk ke bentuk negara kita, ya, NKRI. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bukan negara di dalam negara ya. Pemerintahnya adalah tetap satu, yaitu pemerintah pusat. Lanjut. Ini negara kita terdiri dari 17.508. Banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian 3 zona waktu. Berapa bahasa? Banyaknya berapa? 1.500 berapa? Di Kabupaten Tebo saja bahasanya juga antar kecamatan itu sudah berbeda.
intonasinya, bahasanya sudah berbeda-beda. Antar kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, antara Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, bahasa Kerinci itu ada juga. Ya, bahasa yang ada di Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur itu juga ada. Jadi saking banyaknya bahasa, saking kayanya negara kita, budayanya, perbedaannya, sehingga bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Lanjut. Masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi bukan hanya semboyan saja. Berbeda-beda tetapi tetap satu, itu bukan hanya sebagai semboyan, tetapi bagaimana kita sebagai rakyat yang menjadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika ini bisa mempersatukan perbedaan itu. Lanjut. Nih, Bhinneka Tunggal Ika dikarenakan adanya keanekaragaman. Kemudian dengan adanya Sumpah Pemuda dan juga merupakan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Ini panitia 9 yang telah melahirkan Pancasila. Jadi bukan hanya Bung Karno ya, tetapi ada 9 orang yang melahirkan Pancasila. Lanjut. Ini pengertian pilar. Karena 4 pilar pernah digugat sampai dengan ke MK. Kenapa pilar ini, kenapa Pancasila masuk dalam 4 pilar? Padahal pilar itu adalah tiang yang kedudukannya adalah berbeda-beda. Makanya di sini kita jelaskan sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Maksud pilar itu ada pengertiannya 3. Tiang atau penguat bangunan, kemudian dasar, dan juga sebagai tiang penyangga. Jadi untuk memudahkan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka diambillah di sini 4 pilarnya. Untuk kedudukan memang berbeda. Pancasila sebagai dasar, kemudian undang-undang sebagai hukum ketatanegaraan, NKRI itu adalah bentuk untuk negara kita, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya. Jadi untuk memudahkan maka dikemas dengan 4 pilar oleh MPR RI. Kalau kedudukannya memang berbeda, tidak disamakan. Lanjut. Terima kasih. Karena tadi diawali oleh Ibu Kepala Sekolah dengan pantun, di sini saya harus pantun juga. Idul Adha, Lebaran Haji. Potong kurban, hewannya sapi. Jauhkan diri dari penyakit hati. Persatuan dan kesatuan, harga mati. Nak duo pantun seiring. Gelar produksi usahawan di depan pertokoan. 4 pilar kokohkan persatuan dan kesatuan. Mencuci tangan harus bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada 2 sebetulnya. Boleh? Yang pertama, sudah 3 tahun saat pandemi, 4 pilar sudah tidak ada lagi terdengar kabar lombanya atau eventnya. Nah, di sekolah saya dan di saat pandemi itu juga 4 pilar juga terhenti karena COVID-19. Tapi sampai sekarang kabar lomba itu belum ada. Apakah lomba itu masih ada tentang 4 pilar atau sudah dihapus, Ibu? Soalnya eskul di SMA kita juga sudah tidak ada. Dan pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda penerus bangsa yang akan jadi agen perubahan dalam menjaga kekokohan bangsa Indonesia, dan implementasi apa untuk generasi muda yang melakukan di atas 4 pilar kebangsaan di Indonesia?
Baik, biar tambah semangat, beri plus yang meriah buat adik kita yang sudah bertanya. Baik, satu lagi dari perwakilan cewek, Imam yang di belakang yang pakai baju penari, maju ke depan deh. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Zuria Bu. Saya siswi dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan bertanya, mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai fondasi dari 4 pilar kebangsaan? Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu coba menjawab dari apa yang disampaikan dari siswa maupun siswi. Yang pertama dari Balat ya. Bu, sudah 3 tahun lomba 4 pilar karena COVID sudah tidak ada. Nah, sekarang sudah tidak COVID lagi, apakah masih ada? Karena ekstrakurikuler kami di sekolah juga sudah tidak ada, seperti itu ya. Baik, untuk 4 pilar itu masih ada untuk perlombaannya. Nah, saat ini di akhir September kemarin itu diawali dengan perlombaan parlemen remaja. Ya, parlemen remaja. Ya. Tidak Bu, kalau parlemen remaja lain memang. Jadi parlemen remaja itu ada, 4 pilar juga ada. Nanti kalau biasanya seluruh sekolah itu ada informasinya, biasanya ada lomba di tingkat kabupaten dulu, kemudian tingkat provinsi, baru yang mewakili provinsi dibawa ke pusat. Itu terus masih ada untuk 4 pilar. Nanti kalau ada lagi mungkin saya informasikan ke Ibu Kepala Sekolah langsung ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan apa yang diharuskan oleh kami generasi bangsa untuk mewujudkan implementasi dari 4 pilar di dalam berkontribusi di dalam pembangunan yang ada di negara kita. Karena 4 pilar ini adalah sebagai fondasi untuk bagaimana supaya nilai-nilai yang ada di dalamnya itu betul-betul diamalkan. Tentu mulai dari hal sepele ya, aktif di setiap kegiatan yang ada di sekolah, kemudian menghormati guru, menghormati teman-temannya, jadi menghormati yang tua, sayang dengan yang muda, menghindari bullying itu yang penting karena masih banyak terjadi. Menurut hasil survei itu korban untuk anak-anak bullying, baik itu bukan hanya di tingkat SMA, sampai perguruan tinggi itu ada. Karena bullying mengakibatkan korban sampai dia bunuh diri. Nah, di situ sudah pasti mentalnya kena. Nah, kalau mentalnya sudah kena, maka kontribusi untuk mewujudkan nilai-nilai implementasi dari 4 pilar tentu tidak bisa. Maka dimulai dari hal yang sepele. Menghormati, memang sepele ya, memang remeh, menghormati, menghargai, menjaga mulutnya. Ya, menjaga mulutnya. Kalau tidak suka, pakailah dengan kalau mengkritik memberikan masukan kepada temannya, kepada gurunya atau kepada siapa saja, gunakanlah bahasa yang tidak menyakiti. Jadi segala sesuatu yang akan kita sampaikan, pikirkan terlebih dahulu. Kalau kalimat itu disampaikan oleh orang lain kepada saya, apakah saya sakit hati atau enggak? Apakah saya menerima kritikan tersebut? Kembalikan kepada dirinya terlebih dahulu. Nah, kalau tidak, ya silakan. Tetapi kalau saya kalau dikritikkan orang juga pasti akan sakit hati ya. Jangan melakukan hal itu demi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau sudah utuh, kalau sudah bersatu, insya Allah generasi kita, masyarakat kita, apa yang akan dicapai itu bisa secara bersama-sama mengimplementasikan pembangunan-pembangunan yang ada di negara kita ini.
gitu ya, Balat ya. Kemudian pertanyaan yang dari Siti Aminah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai pondasi, sebagai 4 pilar? Sesuai dengan cita-cita The Founding Father kita, bahwa dari awal ketika Bung Karno menyampaikan sambutannya pada sidang PBB, ya, kalau Indonesia nanti akan, ini Indonesia sebelum merdeka ya, akan menyampaikan bahwa Indonesia akan memiliki dasar, yaitu Pancasila. Nah, maka kenapa Pancasila ini masuk ke dalam 4 pilar? Ini untuk memudahkan seperti yang saya sampaikan di akhir tadi, sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Arti pilar itu adalah ada 3 pengertiannya ya, dasar, kemudian tiang, penguat, ya. Nah, iya, tiang, kemudian dasar, ya. Jadi memang kedudukannya yang berbeda, tetapi Pancasila adalah sebagai pondasinya, sebagai dasar tadi yang masuk di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi memang sempat digugat ke MK, kenapa dikatakan 4 pilar? Karena pilar itu kan sebetulnya kedudukannya sama ya, kedudukannya sama. Nah, jadi untuk memudahkan, ini produk dari MPR, memang produk dari MPR, memudahkan supaya penyebutan 4 pilar yang di dalamnya itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika disebut 4 pilar, oh itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kedudukannya memang berbeda. Pancasila sebagai fondasi atau sebagai dasar negara, hanya untuk memudahkan saja, seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator.